Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bu Maisaro MPD CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Lebak Kedong. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Iis. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lebak Kedong. Assalamualaikum Bu Iis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Bu Iis, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan prasupervisi ya. Nanti saya akan melihat, meneliti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari percakapan prasupervisi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran dan agar Ibu lebih mematangkan pembelajaran agar terkesan lebih menarik dalam aplikasinya di kelas. Begitu Bu. Ya. Nah, kenapa kali ini kita melakukan percakapan prasupervisi? Karena saya ingin menanyakan 3 hal ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah. Nah baiklah, yang pertama saya akan menanyakan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dan akan Ibu terapkan di pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu? Untuk bahasa Indonesia kelas 7 ya, saya ambil materi di kelas 7 dengan materi teks deskripsi. Dengan tujuan pembelajaran ya, saya sebagai guru berharap siswa dapat memahami pengertian teks deskripsi itu sendiri. Ya. Siswa dapat menemukan ciri-ciri dari teks deskripsi itu sendiri. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat contoh dari teks deskripsi itu. Oh iya, baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Iya. Nah kemudian pertanyaan kedua terkait area pengembangan. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya ada 2 ya. Ada 2 yang saya targetkan untuk bisa dicapai gitu ya, diharapkan bisa dicapai. Yang satu dari pengetahuan, ya. Yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri pencapaiannya lebih ke siswa dapat memahami pengertian tes deskripsi itu dan dapat menemukan ciri-ciri dari tes deskripsi itu sendiri. Dan untuk keterampilannya itu tadi membuat contoh sendiri, menuliskan teks deskripsi ya, dengan narasinya sendiri. Oh iya, jadi yang saya tangkap ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama untuk area pengetahuan, yaitu siswa bisa memahami ya Bu ya. Kemudian yang kedua untuk area keterampilan, Ibu memiliki harapan agar siswa mampu menulis sendiri teks deskripsi seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, saya ingin mendengar bagaimana cara Ibu memberikan strategi, kemudian model pembelajaran, serta media yang akan Ibu gunakan di kala supervisi nanti Bu. Silakan Insya Allah ya, strategi yang akan saya gunakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok untuk mereka bisa menemukan masalahnya sendiri, mencari jawabannya sendiri gitu ya. Dan kebetulan model yang saya gunakan itu model problem ya. Jadi untuk medianya mungkin saya akan menggunakan media Infocus ya. Fokus. Nah, sama laptop ya, kita. Baik, jadi yang saya tangkap dari strategi pembelajaran, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian Ibu menginginkan siswa itu mandiri dalam menyelesaikan masalah, makanya Ibu menggunakan metode PBL, Program Based Learning. Nah, kemudian Ibu tadi mengatakan media yang digunakan itu adalah Infocus dan proyektor. Nah, kira-kira apakah ada LKPD yang Ibu siapkan? Untuk LKPD ada. Nah, apakah LKPD itu Ibu rancang sendiri atau Ibu dapatkan dari hasil download Bu?
Untuk LKPD kita rancang sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Tentunya juga disesuaikan dengan kondisinya kita. Oh iya, bagus sekali. Kayak gitu lah. Oh, jadi LKPD sudah Ibu rancang sendiri ya, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini di kelas apa dan di hari apa, Bu? Insya Allah hari Kamis di kelas 7B setelah istirahat ya dari 10.15. Oh iya, baik Bu, jadi akan saya catat ya. Ibu akan melaksanakan pembelajaran teks deskriptif di kelas 7 pada hari Kamis jam 10.15 sampai dengan selesai. Ya. Oke, baik Bu. Jadi nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu sebagai supervisor. Saya akan meneliti proses pembelajaran yang Ibu siapkan dengan 3 hal tadi ya. Yang pertama metodenya, modelnya, kemudian media yang digunakan, apakah sudah terintegrasi dengan diferensiasi dan PSE, dan apakah medianya sudah sesuai dengan yang Ibu persiapkan. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan tentunya pertama terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan dari percakapan ini justru saya merasa senang sekali ya, karena setidaknya ada gambaran untuk persiapan di pembelajaran nanti. Jadi langkah-langkahnya kita nanti dalam melakukan pembelajaran tentunya tidak ngalor ngidul ya, kalau istilahnya di sini ya. Udah terprogram ya, kita maunya apa, tujuannya kemana kan. So kalau udah ada langkahnya kan lebih enak. Iya. Maunya apa, tujuannya kemana kan. So kalau udah ada langkahnya kan lebih enak. Iya. Baik, jadi intinya dari percakapan yang kita lakukan ini, Ibu mendapatkan gambaran apa saja yang harus Ibu siapkan untuk pembelajaran di kelas ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Insya Allah hari Kamis jam 10.15 saya akan datang ke kelas Ibu sebagai supervisor. Kemudian nanti mungkin kita akan bertemu lagi setelah hari Kamis, yaitu hari selanjutnya, yaitu pasca supervisi. Jadi pasca supervisi ini nanti saya akan melaporkan kepada Ibu temuan-temuan saya ketika saya mengamati Ibu dalam proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Demikian tadi sudah dilakukan perbincangan prasupervisi, di mana nanti di hari Kamis saya akan datang ke kelasnya Bu Iis untuk mengamati proses pembelajaran yang beliau siapkan di Mapel Bahasa Indonesia, khususnya materi teks deskripsi. Demikian hasil wawancara saya dengan Bu Iis. Sampai berjumpa di hari Kamis di waktu supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana hari ini kabarnya kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Ada yang sudah masuk? Semua. Berarti sehat semua dong. Alhamdulillah ya. Bentar ya. Sok, sebelum belajar berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Biar semangat ya. Seperti biasa, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Nah, kali ini kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Sok berdiri dulu. Putih yang lupa
Masih tetap semangat tidak? Semangat. Olahraga dulu. Biar belajarnya kalian gak ngantuk ya. Siap? Sok, lihat contohnya ya. Tangan depan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Indel manis istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Apik, 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 suara sepatu kuda. Lagi, tambah cepat. Tambah cepat, siap? Siap. Ayo, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Apik, 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 apik. Ulangi. Tambah cepat lagi ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Taktik, 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 satu kuda. Nah, sampai tak duduk lagi. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan dalam wajib nasional ya. Indonesia apa? Tanah airku. Terus kita juga sudah olahraga. Masih semangat? Semangat? Oke. Sekarang pembelajaran hari ini mengenai teks deskripsi. Ya. Di teks deskripsi ini tujuannya apa ya? Tujuannya belajar hari ini supaya kalian memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, kalian bisa menemukan ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang ketiga, kalian bisa membuat teks deskripsi sendiri. Siap? Siap. Nah, kalian harus tahu pengertiannya, harus tahu ciri-cirinya, dan harus bisa membuatnya. Oke, siap? Siap. Sekarang yang bertanya, kalian pernah dengar nggak teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi itu apa? Teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, benda, atau apapun itu sehingga bisa dibayangkan atau dirasakan oleh pembaca. Oke, teks deskripsi. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah menonton tentang objek wisata yang ada di kita, yaitu negeri di atas alias Gunung Lubu. Yang lokasinya di mana? Torek. Setidaknya kalian pernah ke sana walaupun tidak nonton ya. Setidaknya juga kalian tahu di sana seperti apa dan bagaimana. Awannya keluarnya jam seberapa, ya kan? Jam berapa? Terus suasananya bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Mai Sarong, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Lebak Kedong. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Muhammad Salman Al-Farisi beserta Ibu Ishandayani SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lebak Kedong. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan perobservasi antara saya dengan Ibu Iis. Nah, langsung saja. Assalamualaikum Ibu Iis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, kali ini kita akan mengadakan percakapan perobservasi ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, percakapan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan ketika saya supervisi kemarin. Akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu dan besar harapan saya Ibu bisa berkenan menjawab semua pertanyaan itu dengan seenak Ibu begitu ya. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin dilakukan supervisi Bu? Perasaan saya ketika supervisi pembelajaran di kelas kemarin ya, karena nervous banget karena memang kalau diawasi dengan biasa kayak gini ya, tapi seiring waktu lama-kelamaan tenang, semangat. Anak-anak juga karena mungkin saat itu diawasi, dia juga dengan sendirinya kan rapi dengan sendirinya, yang biasanya bercanda malah sekarang apa mungkin ya setiap hari harus diawasi. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Saya juga kemarin melihat anak-anak itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran ya. Karena itu juga bisa membangun komunikasi positif ya yang saya amati itu. Jadi anak terlibat secara antusias dalam pembelajaran Ibu. Begitu. Kemudian kira-kira dari proses pengembangan bisa Ibu refleksikan kembali area pengembangan yang Ibu untuk anak itu apakah sudah tercapai kompetensinya? Refleksi hasil pembelajaran kemarin itu kekurangannya di media ajar sih ya. Media ajarnya belum diferensiasi karena mungkin medianya juga masih terbatas kita ya. Kayak gitu. Nanti kita menyiapkan wacana-wacana yang belum bervariasi. Masih ada sih kekurangannya ya. Nah, untuk ya bisa kekurangan ya Bu ya, pasti selalu ada hal poin-poin yang memang harus selalu ada menjadi titik poin sebagai kelemahan kita ya Bu ya. Tapi itu tidak menjadi proses yang menghambat dalam pembelajaran. Dan saya yakin Ibu juga punya kelebihan yang sangat banyak ya Bu ya dalam mengolah pembelajaran di kelas sehingga murid bisa terlibat secara aktif. Kira-kira selain kekurangan itu, kelebihan Ibu sendiri apa Bu yang Ibu rasakan? Kelebihannya sih alhamdulillah banyak sebenarnya ya. Dengan seperti itu kita memilih metode pembelajaran dengan menyediakan media pembelajaran, kelebihannya banyak. Apalagi metode yang saya pakai kemarin problem learning ya, dia dituntut siswa terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah, bahkan mencari masalah gitu. Jadi kelebihannya siswa aktif aja gitu, lebih aktif lagi, lebih mandiri lagi gitu. Kita cuma sekedar membantu, ayo benar-benar merdeka ya. Nah, iya itu yang Ibu rasakan ya. Sama halnya yang saya lihat juga seperti itu ya Bu. Nah, terkait kompetensi, apakah area pengembangan yang Ibu capai itu sudah menunjukkan suatu keberhasilan ya? Kalau menurut saya iya, tapi nggak tahu orang yang beli. Kalau saya sih berhasil aja gitu. Kalau menurut saya area pengembangannya kan di pengetahuan, siswa sudah dari hasil pembelajaran kemarin, siswa sudah mengerti makna dari materi yang saya sampaikan ya. Kemarin saya kebetulan menyampaikan materi teks deskripsi, dia sudah mengerti, memahami, dan bahkan mengetahui unsur-unsurnya. Terus dari segi keterampilannya, dia juga sudah bisa mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan menulis teksnya gitu ya.
Ya, alhamdulillah kalau menurut saya ya Pak ya. Alhamdulillah ya Bu ya, itu yang Ibu rasakan ya. Berarti Ibu sudah terlibat secara emosional dalam pembelajaran di kelas. Kemudian dari proses pembelajaran, kira-kira Ibu bisa mengukur tingkat keberhasilan anak ya Bu ya. Dan tingkat keberhasilan itu pengembangan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan itu Ibu rasa sudah berhasil ya Bu ya. Nah kemudian kira-kira ada tidak tahapan-tahapan yang Ibu rasa menjadi panduan sehingga Ibu merasa berhasil ketika melakukan pembelajaran di kelas? Tahapan yang saya lakukan sih untuk persiapan kemarin tuh ya, saya tentunya menyiapkan LPP ya, modul ajar ya, modul ajar metode, pemilihan metode yang tepat bagi mereka, media yang memang harus sesuai dengan kesukaannya mereka gitu, walaupun memang masih ada yang kurang ya tentunya. Terus ya itu saja sih, LPD gitu ya. Alhamdulillah kalau menurut saya sudah disiapkan kan kemarin. Nah alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menyiapkan proses pembelajaran dengan baik dengan persiapan LKPD dan lain-lainnya ya Bu ya, terintegrasi dengan modul ajar yang juga terdiferensiasi. Nah terkait dengan proses pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan, apa saja keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu capai di dalam? Kalau menurut saya ya berhasil ya. Ya nggak tahu sih ya, kan Ibu yang mensupervisi saya sejauh apa yang Ibu lihat seperti apa gitu. Kalau menurut saya udah jauh punya apa namanya, lebih dari biasanya gitu loh dengan adanya. Apakah Ibu melihat Ada sih, cuman masih ada memang kendala-kendala. Kalau boleh saya tahu, menurut Ibu kendalanya apa saja Ibu? Kendala-kendala masih ada beberapa siswa yang memang kurang aktif ya, yang asik dengan permainannya sendiri gitu, bahkan mengganggu temannya, ngajakin ngobrol kayak gitu ya masih ada, walaupun cuma beberapa ya gitu. Ya saya juga biasanya kan ribut wae semua ya, jadi karena diawasi jadi dia dengan sendirinya nanti fokus ya gitu. Setiap kali kita harus gantian gitu ya untuk mengawasi teman kita mengajar, nggak mungkin ya. Apa memang setiap hari harus disunting ya? Saya nggak tahu, yang jelas hanya beberapa orang ada kendalanya. Mungkin karena dia nggak resep dengan media atau yang lain resep, mungkin dia enggak gitu ya. Jadi kita harus banyak sumbernya mungkin ya. Iya. Nah terkait kendala yang diceritakan seperti siswa yang masih cengengesan, sebelumnya Ibu pernah tidak menerapkan sesuatu hal seperti strategi supaya anak itu lebih kondusif ketika di kelas dan terlibat semuanya secara 90% gitu maksimal? Iya. Kalau menurut saya sih kesiapan medianya ya, yang sesuai dengan mereka yang mereka sukai ya. Kalau dari bahasa Indonesia kan kayak bacaan-bacaan yang memang mereka sukai gitu kan. Kita itu tadi harus mengumpulkan materinya, terus minat mereka, terus caranya kita biar mereka semangat itu mungkin yang harus diperbaiki dari saya ya tentunya, biar lebih berhasil lagi. Baik Bu, jika berkenan boleh tidak saya menyampaikan beberapa catatan yang saya amati ketika Ibu kemarin saya lakukan observasi. Tapi ini kembali lagi kepada diri Ibu ya. Saya ingatkan mensinkronkan begitu, apakah pendapat saya sama dengan yang Ibu rasakan ataukah memang hanya sebatas penilaian saya gitu ya Bu. Jadi kemarin ketika saya observasi Ibu, saya sudah menyiapkan rubrik ya Bu ya. Saya akan sampaikan poin by poin
tetapi saya akan jabarkan di akhir saja ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait penggunaan komunikasi positif di kelas? Apa yang Ibu rasakan? Apakah anak sudah terlibat dalam komunikasi positif? Kalau menurut saya sih iya ya. Saya kalau ditanya saya secara pribadi saya iya aja gitu, maksudnya karena itulah kan ibu mungkin yang lebih bisa menilai melihat sendiri ya. Jadi kalau menurut saya iya gitu. Itu yang dirasakan iya. sudah bisa menggunakan komunikasi positif ya Bu ya. Kemarin kan kita lihat lumayan aktif ya mereka. Mereka juga bahkan bisa berpresentasi gitu ya, mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, itu kan kalau menurut saya sih udah komunikasi positif banget. Kemudian yang kedua terkait dengan penerapan disiplin positif. Apa tanggapan Ibu? Apakah Ibu sudah apakah Ibu sudah merasa bisa memantik anak-anak menggunakan disiplin positif di dalam pembelajaran? Yang Ibu rasakan kemarin seperti apa Bu? Ini kan ibu menilai saya ya. Kalau dikembalikan ke saya, tentunya saya mau bagus-bagus aja kata saya udah berkali maksimal mungkin katakannya ya Pak. Iya. Saya apa catatannya di akhir ya. Cuma saya harus menanyakan. Jadi aku nanti kekurangan saya mungkin ibu ini kurang ini gitu loh. Nah, itu saya udah semaksimal mungkin kalau menurut saya. Jadi saya menanyakan hal ini karena terkait saya ketika mengajar saya rasa udah pernah nih udah melakukan membawa anak pada disiplin positif seperti itu. Nah nanti catatannya akan saya penilaian itu akan sekarang saya akan tanyakan dulu berdasarkan perasaan Ibu begitu. Kalau perasaan saya sih saya udah semaksimal mungkin yang jelas ya. Dan terus saya juga udah melihat perubahannya. Kalau menurut saya lain dari biasanya, yang biasanya memang monoton gitu ya, dengan adanya model yang kemarin saya gunakan ternyata lebih nanti kedepannya saya akan pakai ini gitu. Adapun nanti mungkin banyak kekurangannya, yang kekurangannya mungkin nanti ibu yang mengoreksi saya gitu loh. Kemudian poin ketiga terkait dengan pemberian motivasi. Bagaimana tanggapan Ibu? Apakah kita kemarin mengajar sudah memberikan motivasi positif? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan motivasi sama anaknya untuk dia memberikan umpan balik untuk aktif, untuk yang jelas sudah semaksimal mungkin ya. Nanti saya justru mau minta kekurangan saya di mana gitu. Ya gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait muatan sosial emosional dalam pembelajaran. Apakah Ibu sudah melibatkan siswa secara emosional? Apakah Ibu sudah melihat perkembangan dalam pembelajaran terlihat signifikan dengan Sudah menerapkan PSE-nya? Sudah ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Kemarin udah sesuai dengan perencanaan. Dengan langkah-langkahnya, dengan pelan-pelannya, saya sudah sangat melakukan itu. Ibu sudah merasa sudah melakukan ya. Kemudian terkait penggunaan strategi pembelajaran, apakah Ibu sudah mendesain pembelajaran itu, sudah strategi yang Ibu terapkan itu apakah sudah sesuai dengan sintaknya ya Bu? Sesuai dengan sintaknya ya, karena dari sosial kelompok sudah menunjukkan umpan balik, kita sudah ya kalau saya sudah sesuai ya, harus menanyakan LKPD, mereka berpresentasi seperti apa sesuai dengan materi aja yang saya sampaikan. Insya Allah sudah. Dan yang terakhir terkait penutupan proses belajar, bagaimana yang Ibu lakukan kemarin itu? Apakah Ibu memberikan refleksi ataukah penugasan atau seperti apa kemarin? Penugasan, ya mereka membuat tugas untuk penilaian keterampilan ya, membuat wacana
sendiri ya, teks sendiri, teks deskripsi, mendeskripsikan suatu benda. Terus mereka juga mempresentasikannya ke depan kelas kan untuk membacakan hasil kerja mereka. Sudah. Iya. Nah, baiklah Ibu, sekarang jika berkenan izinkan saya memberikan catatan ya terkait apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas selama kurang lebih 90 menit ya Bu ya, dari awal sampai akhir saya menyimak. Yang pertama itu ketika Ibu mengajar, Ibu sudah menggunakan komunikasi positif. Di situ saya memberikan skor 4 terhadap Ibu karena saya sudah melihat anak itu terlihat aktif, karena Ibu juga sudah memberikan pemahaman yang baik. Ketika anak ingin bertanya, anak ada yang angkat tangan, kemudian izin untuk maju ke depan, itu juga sudah merupakan komunikasi yang positif. Seperti yang Ibu ceritakan seperti tadi ya, dan Ibu sudah terlibat aktif membangun hal itu. Yang kedua tentang penerapan disiplin, saya juga sama ini memberikan skor 4 karena saya lihat dalam proses pembelajaran Ibu sudah bisa memposisikan diri sebagai guru, sebagai manajer, di mana Ibu ketika mengajar itu bersifat sebagai fasilitator dan anak itu mendesain pembelajaran materi itu sendiri dengan cara Ibu hanya memberikan pemantik, yaitu dengan memberikan video pembelajaran yang dia, kemudian anak bisa menjelajah dan menguraikan apa yang dideskripsikan dari video tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian motivasi. Dalam catatan saya juga memberikan skor 4 karena kemarin ketika Ibu mengajar, saya melihat Ibu sudah memberikan motivasi terkait ayo anak-anak ini disimak videonya, kemudian kalian akan ini adalah Ibu sudah jelaskan materinya dengan sangat runut ya, sehingga anak menyimak dengan baik. Setelah itu anak memiliki motivasi untuk mengerjakan soal dengan baik begitu. Kemudian terkait dengan penggunaan strategi pembelajaran, saya di sini mencatat skor 3 ya Bu ya, karena saya lihat keterlibatan mereka dalam proses diskusi. Itu masih ada siswa yang seperti tadi Ibu ceritakan, masih ada beberapa siswa yang cengengesan, yang tidak terlibat secara 90% begitu, 100% begitu ya Bu ya. Kemudian pada penutupan proses pembelajaran yang saya amati, saya di sini memberikan skor 4 ya Bu ya, karena Ibu sudah merefleksikan materi itu, kemudian Ibu juga meminta anak-anak untuk merefleksikan materi ajar pada hari itu, dan kemudian Ibu juga dilanjutkan dengan memberikan penugasan. Itu yang saya amati. Jadi saya memberikan skor 4 pada penutupan proses belajar. Kemudian pemberian umpan balik, di sini saya memberikan skor 3 ya Bu ya, karena kemarin yang saya lihat ketika Ibu memberikan umpan balik itu tidak semua kelompok Ibu meminta anak begitu, jadi hanya 2 kelompok saja. Betul nggak Bu? Iya. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi ada baiknya dari masih setiap kelompok itu disiapkan satu siswa, diminta satu siswa untuk memberikan umpan balik begitu. Itu saja mungkin catatan dari saya ya Bu ya. Nanti skor secara keseluruhan akan saya jabarkan kemudian ya Bu ya, karena di sini banyak poin-poin yang harus saya tulis ya, termasuk dengan catatan-catatan sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi ya Ibu merasa ada kendala, kemudian ada merasa belum berdiferensiasi materi yang disajikan. Kira-kira untuk RTL, rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan dilakukan? Rencana tindak lanjut yang saya masih ke depannya, saya belum tahu punya kapan ya. Yang jelas persiapan kayak media aja, yang kita mencari
yang benar-benar pas, yang benar-benar mereka suka seperti apa sih ini, jadi biar mereka semua, jadi nggak kayak kemarin mungkin karena medianya ada sebagian yang salah, sebagian yang enggak ya, walaupun di antaranya mereka ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Jadi karena memang kita menyiapkannya tidak sesuai dengan apa yang mereka suka, mungkin itu namanya kita harus mencari lagi bahannya yang benar-benar supaya yang berkaitan dengan materi itu. Kemudian pemberian umpan balik, di sini saya memberikan skor 3 ya Bu ya, karena kemarin yang saya lihat ketika Ibu memberikan umpan balik itu tidak semua kelompok Ibu meminta anak begitu, jadi hanya 2 kelompok saja. Betul nggak Bu? Iya. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi ada baiknya dari masih setiap kelompok itu disiapkan 1 siswa, diminta 1 siswa untuk memberikan umpan balik begitu. Itu saja mungkin catatan dari saya ya Bu ya. Nanti skor-skor secara keseluruhan akan saya jabarkan kemudian ya Bu ya, karena di sini banyak poin-poin yang harus saya uji ya, termasuk dengan catatan-catatan sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Nah selanjutnya terkait dengan tadi ya Ibu merasa ada kendala, kemudian ada merasa belum berdiferensiasi materi yang disajikan. Kira-kira untuk RTL rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan dilakukan? Rencana tindak lanjut yang saya lakukan ke depannya, saya belum tahu punya kapan ya. Yang jelas persiapan kayak media aja, yang kita mencari yang benar-benar pas, yang benar-benar mereka suka seperti apa sih ini, jadi biar mereka semua, jadi nggak kayak kemarin mungkin karena medianya ada sebagian yang salah, sebagian yang enggak ya, walaupun di antaranya mereka ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Jadi karena memang kita menyiapkannya tidak sesuai dengan apa yang mereka suka, mungkin itu namanya kita harus mencari lagi bahannya yang benar-benar supaya yang berkaitan dengan materi itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan minatnya. Ya, itu saja sih. Ya, jadi Ibu kedepannya akan lebih menyiapkan lagi media ajar ya. Pertama dari media ajar, kedua dari kebutuhan anak, kedua dari media anak, termasuk dengan profil belajar anak ya, supaya anak terlibat secara aktif dan pembelajaran berpusat kepada guru. Ya, begitu ya Bu ya. Nah baiklah Ibu, kita sudah sampai di sesi akhir dari diskusi kita di fase observasi ini. Sekarang saya minta bagaimana tanggapan Ibu terkait pertemuan kita pagi ini. Alhamdulillah ya, saya senang sekali. Ini semua, jadi apa, hitung-hitung refleksi buat saya untuk ke depan. Jadi saya tahu kemarin saya mengajar itu, orangnya di mana gitu ya. Mungkin refleksi juga buat saya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saya. Tentunya saya senang sekali ya Bu ya, gitu dalam diskusi ini. Jadi kayak tadi poin saya, sekolahnya Ibu masih ini karena kurangnya ini gitu. Itu PR buat saya ya. Nah, terima kasih banyak atas refleksinya ya Bu ya. Baik, kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Risma Handayani, guru bahasa Indonesia yang kemarin sudah saya lakukan observasi atau supervisi di kelas. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih sudah mempercayakan saya untuk mensupervisi Ibu. Nah, terima kasih Ibu Is. Mudah-mudahan kita bisa saling memperbarui kinerja kita dalam mengajar. Barangkali Ibu mau kembali beraktivitas, saya persilahkan. Terima kasih.